Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Pak Abdul Latif akan menerangkan pembelajaran tematik 6, tema 1, subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, Bapak akan menyapa kalian semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bersama ayah bunda, mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pernah Allah berfirman di dalam surah Al-Quran, di surah An-Nahl ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Yang artinya, dialah Allah yang menentukan pula apa yang diciptakan untuk kamu di muka bumi ini dengan berlainan-berlainan atau bermacam-macam. Yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pengetahuan ataupun pembelajaran. Nah, dari ayat tersebut insya Allah berkaitan dengan apa yang insya Allah kita sampaikan materi kali ini, dengan tujuan pembelajaran satu, menumbuhkan sikap dan menerapkan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengetahui dan menilai bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan. Yang ketiga, mengetahui kehidupan sosial, ekonomi, politik ASEAN. Keempat, mengetahui pelestarian hewan dan tumbuhan. 5, mengetahui cara pembuatan patung secara sederhana. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita akan bisa bahas bersama-sama. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman, sekarang mari kita perhatikan peta persebaran hewan langka di Indonesia. Yang pertama, kita perhatikan Pulau Sumatera dulu ya. Di Pulau Sumatera ada beruang madu, harimau Sumatera, dan gajah. Sedangkan di Pulau Jawa ada badak Jawa atau yang terkenal dengan sebutan badak berjula satu, ada harimau Jawa dan banteng. Di Pulau Kalimantan ada orang utan. Orang utan adalah primata asli Indonesia yang masih bisa kamu temukan hingga sekarang. Di Pulau Sulawesi kita bisa menemukan anoa, babi rusa, dan burung maleo. Di Nusa Tenggara Timur ini adalah binatang yang paling terkenal, namanya komodo. Komodo adalah hewan asli yang hanya ada di Indonesia. Di Pulau Irian, kita bisa menemukan cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan walabi. Nah, selain dari binatang-binatang tadi, ada juga elang Jawa. Dalam bahasa latinnya, Nisautus bartelsi. Elang Jawa merupakan spesies satwa endemik di Pulau Jawa. Sejak tahun 1992, elang Jawa ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Nah, selain dari hewan-hewan langka, ternyata tumbuhan pun ada yang termasuk tumbuhan langka loh. Di antaranya ada anggrek tebu, ada bunga bangkai, ada bunga Rafflesia arnoldi, ada tanaman kantong semar, ada pohon cendana, dan ada pohon daun payung. Nah, menurut kalian, kenapa sih hewan dan tumbuhan itu bisa punah? Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan dapat diakibatkan karena penebangan hutan liar, kebakaran hutan, usaha pertambangan di hutan, pembukaan lahan bercocok tanam, musim kemarau yang panjang,
ataupun letusan dari gunung berapi. Nah, ada lagi yang satu, yaitu perburuan secara liar. Karena semakin punahnya hewan dan tumbuhan tersebut, maka kemudian pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 membuat konservasi sumber daya alam hayati. Konservasi atau pelestarian sumber daya alam hayati dapat dilakukan dengan cara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat asalnya. Contohnya Rafflesia arnoldii di Bengkulu. Kemudian, pelestarian secara ex situ adalah pelestarian sumber daya alam hayati yang dilaksanakan di luar habitat asalnya. Contohnya, kebun plasma nutfah atau kebun koleksi. Atau kalau di Jakarta ada kebun Margasatwa Ragunan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas sedikit tentang elang Jawa kan? Ternyata elang Jawa identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Nah, sekarang perhatikan gambar dari lambang negara kita. Dulu pada burung Garuda mempunyai makna lambang dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan perisai atau tameng yang ada di dada burung Garuda melambangkan peradaban, perjuangan untuk mencapai tujuan, serta untuk melindungi diri. Nah, di dalam perisai tersebut memuat 5 gambar. 5 gambar lambang sila-sila Pancasila yang memiliki arti. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas, yaitu melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berprinsip persatuan Indonesia. Sedangkan sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima dasar negara kita itu tidak hanya sekedar dibaca ya, tapi juga diamalkan dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam masyarakat tentu saja kita punya tetangga-tetangga, punya teman-teman yang beraneka ragam. Nah, ternyata tidak hanya kita yang punya tetangga, tapi negara kita, negara Indonesia juga punya tetangga. Negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia bergabung dalam kelompok negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu dong apa itu ASEAN. Kalian lupa ya? ASEAN adalah organisasi kerjasama di bidang ekonomi dan geopolitik antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN punya 10 anggota, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, dan Myanmar. ASEAN mempunyai lambang 10 tangkai padi yang digabungkan. 10 tangkai padi melambangkan impian 10 negara ASEAN bersatu dan bersahabat. Sedangkan warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Warna merah semangat dan dinamisme. Warna kuning melambangkan kemakmuran, dan warna putih melambangkan keturunan. Sekarang kita perhatikan peta negara-negara ASEAN. Jika diperhatikan, hanya Laos saja yang tidak berada di Semenanjung. Nah, sedangkan yang lainnya berada di Semenanjung. Sumber daya alam dan ekonomi ASEAN. Negara di ASEAN relatif punya sumber daya alam yang sama karena terletak di sekitar garis khatulistiwa.
Namun, tiap negara punya sumber daya dan komoditas yang jadi keunggulannya masing-masing. Untuk lebih lengkapnya, dapat kalian baca di buku paket halaman 143 sampai 151. Nah, ASEAN mempunyai dampak terhadap Indonesia. Tentu saja dalam hal ini adalah dampak positif. Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Nah, Indonesia sebagai anggota ASEAN pasti merasakan dampaknya setelah bergabung ke ASEAN, apalagi di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik yang sangat ASEAN inginkan untuk maju dan berkembang. Nah, walaupun sebagian besar dari anggota ASEAN adalah negara yang masih berkembang, tapi ASEAN sebagai organisasi tetap semangat untuk menjadikan para anggotanya maju menjadi lebih baik. Nah, kalau ASEAN aja semangat, pasti kamu semangat juga dong. Yuk lebih giat lagi dalam belajar. Nah, bagaimana dengan tayangan tadi? Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.